Kamu masih percaya kalau trading itu bisa bikin kamu cepat kaya, atau mungkin semua sinyal trading itu pasti bakalan cuan? Saya bakal bahas 5 mitos terbesar dalam dunia forex yang sering bikin trader pemula gagal. Mitos pertama adalah scalping itu sama dengan cepat kaya. Karena kalian tradingnya cepat, maka kemungkinan besar kayanya juga cepat. Contoh, kalau misalnya kalian scalping, harapannya adalah mungkin 5-10 menit kalian bisa closingan. Lambat-lambat sedikit mungkin di 30 menit. Kalau kalian bisa profit terus-menerus dalam waktu yang sesignifikan itu, harusnya di satu hari kamu jadi kaya banget. Kenapa? Karena kayak menggulung-gulung uang. Faktanya, scalping itu butuh yang namanya kecepatan, butuh yang namanya presisi, dan butuh yang namanya fokus tinggi. Tentu ada banyak hal yang bisa mungkin menggerus profit kita. Contoh mungkin dalam spreadnya, mungkin spreadnya terlalu lebar atau bagaimana. Mungkin komisi, jadi kalian menggantikan spread yang jadi 0 itu berubah menjadi commission. Mungkin eksekusi yang delay, akhirnya bisa menggerus profit kalian. Nah, jadi banyak pemula terlalu sering open posisi bukan karena strategi tapi karena FOMO. Berharap dengan scalping-scalpingan ini mampu untuk menghasilkan profitabilitas yang baik. Atau bahkan nge-hold terlalu lama buat scalpingan-scalpingan ini. Kenapa? Karena berpikiran jika mereka nge-hold akan jauh lebih baik lagi. Padahal tujuan utama mereka adalah melakukan tindakan scalping, di mana mereka mengincar momentum-momentum dalam lower time frame untuk menghasilkan keuntungan atau menciptakannya. Open posisi dengan harapan keuntungan yang sudah diperkirakan. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah scalping itu bukan jalan pintas kaya. Kalau mental kalian belum siap dan sistem kalian belum kuat, maka malah bisa bikin rugi kalian lebih cepat. Oke. Mitos kedua, semua sinyal trading itu profitable. Semua sinyal trading itu pasti profitable. Ini juga salah sebenarnya teman-teman. Tidak ada sinyal yang 100% akurat. Ya, tidak ada. Saya bisa pastikan kalian tidak ada sinyal yang 100% akurat. Banyak sinyal, bahkan sinyal-sinyal trading signal provider yang kalian ketemuin mungkin di TikTok, mungkin di WhatsApp, mungkin di Instagram, mungkin di Telegram. Bisa aja dia copy paste dari grup-grup lainnya tanpa adanya konfirmasi. Ingat, sinyal itu bukan berarti kalian masuk dengan tanpa apapun. Sinyal itu diberikan untuk memberitahu kalian bahwa ada loh possibility atau ada loh potensi kita bisa buy ataupun sell dalam range harga tersebut. Sinyal ini kalian boleh terima dan boleh tidak. Sekarang kalian mikir, saya sudah menerima sinyal, artinya saya tidak perlu berpikiran tentang area trading yang perlu saya jalankan. Lantas apa yang bisa saya atur, apa yang bisa saya kontrol? Jawabannya, pastikan kalian punya manajemen risiko yang baik dan pemahaman strategi yang baik. 1. Sinyal tersebut diberikan kepada kalian bukan karena kepintaran kalian, karena ada orang lain yang menurut kalian lebih pintar yang memberikan sinyal tersebut kepada kalian. Akhirnya kalian harus memahami bagaimana strategi trade-nya beliau dan kalian harus memiliki manajemen risiko yang baik. Sinyal tanpa manajemen risiko dan pemahaman strategi yang baik maka tetap bisa loss. Nah, tipsnya gunakan sinyal itu sebagai referensi, bukan perintah mutlak. Pun kalau kalian menjadikan perintah mutlak, maka selalu fokus dengan arahan yang diberikan. Nah, kalau kalian sudah memiliki pemahaman yang baik, selalu konfirmasi lagi dengan analisis kalian sendiri. Mitos ketiga adalah, ini sebenarnya saya nggak berani bahas-bahas banget sih. Mitos ketiga adalah forex sama dengan ini. Sebenarnya saya nggak berani bahas-bahas yang gimana karena saya nggak tahu penjelasannya lebih detail dan saya tidak ingin merembet ke hal-hal yang lain. Tapi saya ingin bahas secara gamblang aja. Forex itu adalah sebuah pasar keuangan yang legal dan liquid. Udah lama banget secara, kalau misalnya kalian ngomongin in terms of global, tentu sudah lama lah dunia forex ini ada. Kalau misalnya kalian tradingnya tanpa strategi, tanpa money management, tanpa alasan jelas, tentu judi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah yang bikin trading itu menjadi judi adalah cara kamu melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya seperti berjudi melainkan seperti berbisnis, kamu punya strategi, kamu mengerti manajemen keuangannya, kamu mengerti manajemen psikologisnya, kamu punya alasan yang jelas ketika entry buy ataupun entry sell, maka ini adalah sebuah bisnis yang mungkin memberikan, bukan mungkin ya, yang bisa dapat memberikan kamu keuntungan, pun juga ada risiko yang tetap mengalir bersamanya. Gitu.
Mitos keempat, apalagi mitos keempat adalah yang menurut saya juga cukup menarik ya. Mitos keempat yang menurut saya menarik adalah semakin banyak analisis, maka semakin akurat. Sebenarnya kalau saya dibilang gini, kadang saya bilang gini sih gampangnya. Semakin banyak analisis itu tergantung dari analisis yang kalian jalankan. Tapi menurut saya, kebanyakan orang yang sudah terbiasa trading tidak banyak analisisnya. Tidak banyak indikator yang dipakai. Dia biasanya menggunakan indikator-indikator yang membuat dia nyaman aja. Kenapa? Karena terlalu banyak indikator itu bisa menjadi analysis paralysis. Akhirnya jadi kayak apa ya namanya? Menjadi kayak terkekang, menjadi susah, menjadi kaku, menjadi sulit untuk kita bisa memilih apakah kita harus entry buy atau entry sell. Kenapa? Mungkin 2 indikator bilang buy, 3 indikator ngomong sell dan lain sebagainya. Akhirnya kalian kesulitan. Fokuslah pada 1-2 strategi yang kamu pahami. Ya. Lebih penting hal tersebut teman-teman daripada kalian mencoba semua teknik yang ada di YouTube. So keep it simple, fokus pada price action, trend, atau support dan resistance sudah cukup bagi banyak trader. Dan mitos terakhir yang mungkin menarik banget adalah trader sukses nggak pernah loss. No teman-teman, sesukses apapun seseorang ini sama seperti bisnis. Akan ada waktunya hujan durian yang sangat amat mewah dan megah. Ada waktunya hujan api yang benar-benar membakar, tentu ada. Semua trader, bahkan yang profesional pun pasti pernah loss. Kalian pernah ngelihat mungkin misal di IHSG, kalau misalnya kita ngomong indeks saham, atau misalnya funds besar yang ada di dunia inilah, pasti mereka pernah mencatatkan perlambatan dalam growth portofolionya mereka. Mungkin bahkan minus. Tapi apa yang membedakan kita sama mereka? Bedanya, mereka tahu cara mengontrol kerugian dan melindungi modal. Karena the truth is, modal adalah hal yang paling penting yang perlu kita jaga dalam setiap trade yang kita jalankan. Ya, trader sukses itu bukan bisa profit setiap hari, tapi konsisten untuk trading dalam jangka panjang dan meminimalisasi risiko yang ada demi kepentingan equity yang dia miliki. So, forex itu bukan dunia ajaib. Tentu akan banyak mitos yang berkembang karena orang akan banyak yang mencari jalan instan. Tetapi kalau kamu mau serius, buanglah mitos-mitos ini dari sekarang. Nah, menurut kalian mitos-mitos apa lagi nih yang mungkin kalian sering dengar? Atau mungkin mitos-mitos yang kalian percayai? Dan jangan lupa ya, like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten edukatif seperti ini. Thank you buat teman-teman sekalian, semoga kalian tidak lagi terjebak ya di dalam mitos-mitos yang aneh-aneh ini. Mau itu kayak scalping cepat kaya, forex sama dengan judi, semua sinyal trading itu pasti profitable, semakin banyak analisis maka semakin akurat, sampai di trader sukses nggak pernah loss. No, it's just a myth, ini cuman sebatas mitos. Semoga membantu buat kalian.